Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku yang saleh-salehah, pada pertemuan hari ini Pak Wibowo akan menyampaikan mata pelajaran fikih dan kita akan membahas tentang pelajaran 2, yakni tentang minuman halal dan haram, ya. Dan perlu kita ketahui bahasanya tubuh kita sangat membutuhkan yang namanya air. Oleh karena itu, air yang kita minum tentu harus yang halal. Selain halal, minuman juga harus baik kandungan zatnya, agar supaya apa anak-anak? Tubuh kita mampu menyerapnya dan menyehatkan tubuh kita, sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik, dan tentunya kita akan beribadah kepada Allah itu akan diberikan kemudahan karena sehat, dan sehingga kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Pengertian minuman halal. Minuman halal adalah semua minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Salah satunya yaitu teh, kopi, dan lain-lain. Macam-macam minuman halal. Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia atau tidak membahayakan jasmani, akal, jiwa, dan akidahnya. Kemudian yang kedua, air atau cairan yang asal airnya memabukkan, kemudian melalui proses berubah menjadi tidak memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka. Kemudian yang ketiga, air atau cairan bukan berupa benda najis atau terkena najis. Kemudian yang keempat atau D, air atau cairan yang suci yang didapat dengan cara halal. Sikap muslim terhadap minuman, ya. Yang pertama, sebelum minum kita harus membaca doa. Ini jangan lupa ya. Jadi sebelum makan, minum atau beraktivitas kita harus senantiasa berdoa. Kemudian yang kedua, minuman yang kita konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan akan zat-zat tertentu. Oleh sebab itu, minuman tersebut harus bersih, sehat, mengandung cukup gizi, dan halal. Kemudian sikap kita yang ketiga adalah dalam mencari minuman harus dengan cara yang halal, ya. Ini dengan cara yang halal itu jangan mencuri atau jangan membeli dengan uang yang haram, ya. Nanti menjadi haram, ya. Yang harusnya halal menjadi haram karena mencarinya dengan proses yang haram. Berikutnya pengertian minuman haram. Minuman haram adalah semua jenis minuman yang jelek, menjijikkan, dan membawa madarat atau bahaya bagi tubuh manusia. Ya, ini adalah pengertian minuman haram, ya. Oleh karena itu anak-anak diingat bahwasanya minuman haram itu akan merusak kesehatan baik jasmani maupun rohani kita. Seseorang yang sudah terpengaruh dengan minuman yang haram
akan terlihat dari keadaan fisiknya. Bahkan yang lebih berbahaya akan mempengaruhi keadaan mentalnya. Orang tersebut akan lebih cepat marah dan kurang semangat dalam menggapai tujuan hidup. Jenis-jenis minuman haram. 1. Setiap minuman yang memabukkan, baik itu sedikit ataupun banyak, seperti khamr, minuman keras, dan lain-lain. Jadi yang pertama itu jenis minuman haram itu adalah setiap minuman yang memabukkan. Jadi baik itu jumlahnya sedikit atau banyak tetap haram, ya, seperti khamr dan minuman keras. Kemudian yang kedua, darah manusia atau hewan. Nah, ini juga haram, seperti minum darah kelelawar, ular, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, air yang bercampur racun atau tercecer racun yang dapat membahayakan tubuh kita, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Kemudian yang keempat adalah air najis, baik najis ringan, sedang, atau najis besar. Dan yang terakhir, jenis minuman haram yang kelima, yakni minuman yang didapatkan dengan cara yang tidak halal. Jadi tadi yang di atas tadi seperti apa? Mencuri atau sebagainya. Jadi proses mendapatkannya itu dengan tidak halal atau tidak baik. Baik anak-anakku yang soleh-solehah, terakhir yakni akibat minum minuman haram. 1. Akan mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua akibatnya adalah ketika kita minum minuman haram, tidak ada keberkahan dalam dirinya. Jadi dalam dirinya itu selalu kekurangan terus, ya. Kemudian yang ketiga adalah akan membentuk sifat-sifat syaitaniyah seperti suka marah, berbohong, dan khianat. Yang keempat, susah menerima ilmu kebenaran, ya, itu adalah akibat ketika kita minum minuman haram. Kemudian yang terakhir akibatnya adalah badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit, ya. Baik anak-anakku yang soleh-solehah, itu tadi materi hari ini yang disampaikan oleh Pak Wibowo terkait dengan minuman halal dan minuman haram, ya. Pak Wibowo berpesan kepada kalian, ya anak-anak, jangan sampai kalian minum minuman keras, ya. Jadi jangan sampai kalian mendekati, ya, tapi diusahakan minum minuman yang halal. Biar apa? Biar kalian menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dan sehingga ketika kalian sudah soleh-solehah, nanti kalian akan menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat, ya. Sekali lagi, jangan sekali-kali menyentuh yang namanya minuman haram, ya. Baik anak-anak, semoga apa yang disampaikan Pak Wibowo pada hari ini adalah barokah, manfaat fiddin fid dunya wal akhirah, ya. Setelah itu kalian nanti mengerjakan halaman 21 sampai 22, yakni pilihan ganda, isian, dan uraian, ya. Dan didengarkan dengan baik, ya anak-anak, video ini. Insyaallah kalau anak-anak nanti menyimak dan mendengarkan dengan baik, pasti akan bisa menjawab soal-soal yang ada dalam halaman 21 dan 22, ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.